Mungkin bisa dimulai aja, Mas, menunggu yang lain. Oke, ya, baik. Ya, baik. Terima kasih Saudara Deski. Di sini langsung saja, saya sebagai moderator dari kelompok 5. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ari selaku dosen pada mata kuliah ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang ada di Zoom. Baik, langsung saja kepada Saudara Desken selaku pembawa materi di. Oke, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Hai. Bentar ya. Ini kelihatan nggak ya? Halo? Kelihatan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami di sini dari kelompok 5 untuk memaparkan materi pada pertemuan kali ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan homeschooling di Indonesia dan di beberapa negara lain. Sebelum masuk ke materi, saya sebutkan dulu anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami itu terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Deskani Dewi Jamantara, dan rekan saya Samuel Manik. Dan tentu saja dosen kita, Bapak Ari Putra, MPD, selaku dosen mata kuliah homeschooling. Oke, kita masuk ke materi perkembangan awal homeschooling di dunia. Bentar, ini enggak bisa. Homeschooling di Indonesia itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh sejarah awal kemunculan konsep pendidikan. Homeschooling itu mulai dikenal sejak seorang pendidik dan penulis asal Amerika, yaitu John Caldwell Hall, mulai mengkritisi sistem pendidikan formal yang berjalan di Amerika saat itu, yang kemudian menawarkan alternatif konsep pendidikan lain yang dikenal saat ini dengan sebutan homeschooling. Jadi, di beberapa dunia, khususnya seperti Indonesia dan beberapa negara lain yang sudah menerapkan homeschooling, itu tidak terlepas dari pengaruh awal kemunculan homeschooling ini. Jadi awal kemunculannya itu ada di Amerika, yang dikenalkan oleh seorang pendidik dan penulis, yaitu John Caldwell Hall. Yang mana gagasan John Caldwell Hall ini banyak dituangkannya melalui tulisan, dan salah satu bukunya yang memiliki peran yang besar pada perkembangan homeschooling adalah How Children Fare, yang fail maksud saya, yang diterbitkan pada tahun 1964. Nah, pada bukunya ini tadi, si Bapak Hall ini mencoba untuk menuangkan, maksud saya mematahkan anggapan bahwa pendidikan yang paling baik itu harus melalui jalur formal. Beliau malah memandang sistem pendidikan yang dijalankan saat itu di Amerika dan di negara-negara lainnya itu tidak ideal dan cenderung mematikan potensi dan kreativitas. Menurutnya, dalam pendidikan formal, anak tidak diberikan kebebasan untuk berpikir konstruktif, melainkan instruktif, sesuai kemauan sistem dan tujuan pendidikan yang dijalankan. Padahal menurut John Caldwell Hall, maksud saya, dalam bukunya itu, beliau dalam bukunya mengatakan bahwa manusia pada dasarnya makhluk belajar dan senang belajar. Tidak perlu ditunjukkan bagaimana cara belajar. Yang membunuh kesenangan belajar adalah orang-orang yang berusaha menyelak, mengatur, dan mengontrol. Nah, dari kalimat ini, menurut Hall itu, sistem yang dijalankan di sekolah membuat siswa itu takut dan tunduk pada ketentuan yang sudah diatur. Takut jika salah menjawab pertanyaan, takut jika nilainya jelek, takut mengekspresikan diri, dan lain-lain. Sementara setiap siswa itu kan memiliki potensi dan ketertarikan yang berbeda-beda, dan tidak bisa senantiasa atau selalu kita kontrol gitu. Sehingga si Hall ini tadi menyatakan juga pada bukunya, kegagalan akademis pada siswa bukan disebabkan oleh kurangnya usaha pada sistem sekolah, tapi disebabkan oleh sistem sekolah itu sendiri. Nah, setelah pemikiran Hall ini disampaikan melalui buku-bukunya tadi, ia kemudian mencoba mengkritisi sistem pendidikan formal dari tahun 1960 sampai 1970. Mulai terjadi adanya perbincangan yang katakanlah kritis di antara orang tua dan pengamat pendidik atas pemikiran Hall yang menawarkan konsep pendidikan unschooling,
yaitu pendidikan dari rumah atau di luar sekolah formal. Pada saat itu belum disebut homeschooling, tapi masih disebutnya unschooling. Ketika itu karena pemikirannya ini sejalan dengan apa yang dirasakan oleh sebagian orang tua. Nah, orang tua pada saat itu tidak puas gitu dengan sistem yang ada pada pendidikan formal. Maka gagal ngelek, ngelek, sorry, saya lanjutkan pada awal tahun 1970-an muncul dua tokoh yaitu Raymond Moore dan Dorothy Moore. Mereka ini merupakan seorang ilmuwan yang merupakan ilmuwan pendidikan yang memiliki pemikiran yang ternyata itu pemikiran mereka sejalan dengan si Hall ini tadi. Mereka kemudian melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana sih. Bentar ya, ini laptopnya agak. Oke, saya lanjutkan. Mereka kemudian melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana sih dampak dari proses pendidikan formal yang saat itu dijalankan, terutama bagi anak. Nah, kemudian hasil penelitian mereka ini tadi menunjukkan bahwa kecenderungan orang tua menyekolahkan anak lebih awal dengan memasukkan anak-anak pada sekolah formal sebelum usia mereka tersebut mencapai 8 sampai 12 tahun. Itu bukan hanya tidak efektif, tapi juga, sesungguhnya juga berakibat buruk bagi anak-anak, khususnya anak laki-laki karena keterlambatan kedewasaan mereka. Dari hasil penelitian ini, eh, Raymond menyimpulkan bahwa anak-anak itu seharusnya dididik di rumah sampai usia 8 atau 9 tahun terlebih dahulu untuk memberi mereka kesempatan pendidikan, pelatihan psikologis, dan pemberian dasar moral yang tepat dari orang-orang terdekat. Setelah itu pada tahun 1976 setelah mendapat respon yang baik dari masyarakat, si Hall ini tadi menerbitkan buku barunya, yang judulnya itu Instead of Education, Ways to Help People Do Things Better. Buku yang Instead of Education ini pun mendapat sambutan yang sangat positif dari para orang tua di berbagai penjuru Amerika bahkan dunia pada saat itu. Yang kemudian selanjutnya pada tahun selanjutnya Hall menerbitkan majalah kembali untuk pendidikan rumah yang diberi nama Growing Without Schooling. Yang setelah itu seiring berjalannya waktu, Hall dan sesama pejuang homeschooling lainnya di seluruh dunia mulai mencoba memperjuangkan legalitas dari konsep pendidikan mereka ini menjadi satu model pendidikan yang diakui secara hukum. Meskipun pada saat itu banyak hambatan, namun berkat usaha advokasi Hall dan para penggiat homeschooler pada tahun 1989, hampir seluruh negara yang memiliki homeschooling diakui secara undang-undang dan mendapat akomodasi dalam penyelenggaraan seperti penyediaan ujian, kesetaraan, dan sumber belajar oleh pemerintah. Nah, itu tadi kalau untuk yang di dunia perkembangan awalnya gitu. Nah, sementara di Indonesia sendiri, eh, homeschooling itu saya sempat cari data, katanya itu gerakan homeschooling itu muncul dan menguat pada tahun 1960-an. Ini yang pertama di dunia tadi. Kemudian di Indonesia mulai marak dijadikan alternatif, ditemukan juga 1996, yang kemudian mulai dijalankan pada tahun 2005 dan diperkuat lagi oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 27. Nah, kalau untuk eh, praktik homeschooling yang pertama sekali itu sebenarnya kita tidak bisa dipastikan juga. Cuman yang pasti praktik homeschooling itu sudah dilaksanakan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Artinya sewaktu negara kita masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan dulu, praktik homeschooling ini sudah dijalankan sebetulnya. Cuman pada waktu itu istilah homeschooling itu juga belum belum dikenal. Gitu. Oke, salah satu tokoh yang cukup dikenal memberikan contoh penerapan homeschooling di Indonesia itu adalah Haji Agus Salim. Meskipun beliau ini merupakan lulusan terbaik Hogger Bagger School atau HBS, sekolah menengah. HBS ini semacam sekolah menengah yang setara SMA, milik pada waktu itu milik pemerintah kolonial Hindia Belanda tahun 1903. Namun beliau ini memiliki perspektif berbeda dalam memilih jalur pendidikan bagi anak-anaknya gitu. Nah,
Terhitung dari 8 anak beliau ini, 7 diantaranya dididik langsung oleh beliau dan istrinya dari rumah, sehingga kurikulum yang dibuat sendiri secara fleksibel sesuai dengan nilai yang dianut. Ada kutipan dari kalimat-kalimat Haji Agus Salim. Beliau dulu mengatakan, kami dilarang memberikan kualifikasi kepada anak-anak. Misalnya kamu itu nakal atau kamu jahat, itu nggak boleh, ujar beliau. Ya, di perkembangan selanjutnya, homeschooling itu berkembang beriringan dengan semakin kuatnya pendidikan formal. Sehingga di era 80-an sampai 90-an, eksistensi homeschooling ini agaknya sedikit meredup. Hal ini diakibatkan juga karena kondisi politik dan kebijakan pendidikan di era itu. Homeschooling ini kemudian mulai menggeliat kembali istilahnya pada tahun 2003 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Nah, setelah dikeluarkannya undang-undang ini tadi, keberadaan homeschooling secara legal dan hukum sudah semakin jelas dan diakui keberadaannya. Semenjak saat itu pula, mulai banyak berdiri homeschooling baik yang berbasis keluarga, lembaga, maupun komunitas. Contoh, homeschooling yang paling populer dan memiliki jaringan luas itu homeschoolingnya Kak Seto, Primagama, Sinergia, Bintang Mulia, dan masih banyak sih sebenarnya yang lainnya kalau kita cari. Itu bisa di searching di internet bisa. Kemudian karena pesatnya perkembangan homeschooling ini diiringi dengan makin banyaknya penyediaan sumber belajar dan lembaga kesetaraan pendidikan luar sekolah dari pemerintah seperti Sanggar Kegiatan Belajar Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (SKB UPTD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang penyebarannya sampai pada tingkat kelurahan. Nah, homeschooling di Indonesia pun mempunyai landasan hukumnya sendiri gitu. Secara konstitusi kan pengakuan terhadap pendidikan di luar jalur jalur formal sebenarnya sudah diakui dan diamanatkan secara umum pada Undang-Undang Dasar 1945. Itu pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lebih jauh dan spesifik, pengaturan mengenai sekolah informal dan non formal diatur pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang bunyinya ayat 1, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri. Ayat 2 berbunyi, hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat ketiga pun berbunyi, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Secara global, dasar hukum penyelenggara homeschooling merujuk pada komitmen internasional yaitu A World Field for Children. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, homeschooling ini berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Direktorat Pendidikan Kesetaraan, kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan alternatif homeschooling resmi juga mendapat bantuan operasional penyelenggaraan atau sering kita kenal juga dengan BOP atau semacam bantuan operasional sekolah, dana BOS di sekolah-sekolah formal. Kemudian selanjutnya pemerintah juga mengakomodasikan bagi siswa homeschooling untuk memperoleh ijazah kesetaraan dengan menyediakan ujian paket A, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA sederajat. Siswa dapat mengikuti berbagai lembaga penyedia ujian kesetaraan baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki izin resmi. Artinya, jika dilihat dari legal hukumnya, akomodasi dan akses sumber belajar saat ini, homeschooling itu sepenuhnya sudah didukung dan difasilitasi oleh pemerintah dan juga. Oke, selanjutnya kami punya status homeschooling di berbagai negara. Misalkan di Eropa ini, bentar ya. Oke, di Eropa statusnya seperti di negara Argentina misalkan. Homeschooling di Argentina statusnya itu diperlukan izin karena di Argentina pada
undang-undang mereka di pasal 129 mengatakan bahwa orang tua itu harus memastikan bahwa anak-anak mereka bersekolah. Anak-anak dapat belajar di rumah, tapi orang tua harus meminta izin dari Dewan Pendidikan Provinsi. Jadi di negara Argentina, praktik homeschooling itu nggak bisa bebas gitu, tapi memerlukan izin dari pemerintah setempat. Selanjutnya di negara Brazil, status homeschooling mereka itu berstatusnya hukum karena Mahkamah Agung mereka menganggap homeschooling konstitusional, tapi undang-undang itu saya ulangi, Mahkamah Agung menganggap homeschooling itu konstitusional. Namun, undang-undang tersebut tetap diperlukan. Negara seperti misalkan negara bagian Paraná dan Distrito Federal, mereka itu kalau di negara bagian mereka itu mereka melegalkan homeschooling. Kemudian disusul juga seperti bagian Rio Grande do Sul, kemudian undang-undang juga melegalkan homeschooling. Cuman undang-undang itu kemudian diveto oleh gubernur negara bagian, yang akhirnya undang-undang federal itu tetap menunggu kepastian. Jadi untuk negara Brazil ini hukumnya antara pasti dan tidak pasti gitu. Jadi kadang homeschooling mereka itu kadang kurang jelas untuk legal dan tidak legal, untuk legal dan ilegalnya itu kadang kurang jelas gitu. Sebenarnya di negara Kanada itu statusnya itu legal, legal dan diatur di beberapa provinsi. Nah, di Kanada sendiri homeschooling itu selalu legal di semua provinsi dan wilayah yang ada di Kanada. Kanada itu kan dikenal memiliki beberapa perlindungan hukum yang paling komprehensif untuk orang tua. Jadi untuk Kanada statusnya legal dan diberlakukan homeschooling di negara sana. Yang selanjutnya negara Uruguay, hukum status homeschoolingnya itu berdasarkan hukum. Karena di Uruguay pada pasal 68 menyatakan bahwa setiap orang tua itu memiliki hak untuk memilih guru atau sekolah hubungan dengan pendidikan anak mereka. Nah, kalau di Uruguay ini bisa kita katakan ini statusnya itu legal, cuman tetap harus mengacu kepada hukum yang berlaku di negara mereka gitu. Ya, saja untuk Eropa. Selanjutnya kita ke Asia. Di India, status homeschoolingnya bersifat hukum karena di India itu tetap berada di bawah hak pendidikan yang pemerintahnya itu telah membentuk badan independen untuk menjaga sistem homeschooling ini. Sebenarnya di India ini sistem sekolah terbuka di mana itu di mana terbuka di mana siswa itu dapat belajar di mana saja sebenarnya. Dan mengikuti ujiannya itu diadakan oleh NIOS, National Institute of Open Schooling. Jadi kalau untuk India ini statusnya itu tetap hukum, cuman bisa kita katakan legal juga karena dari pemerintah sendiri sudah membentuk badan independennya. Gitu. Jadi bisa kita katakan homeschooling di India itu legal. Hanya di Iran, di Iran ini statusnya itu ternyata ilegal setelah saya cari tahu. Karena di Iran itu pendidikan sekolah dasar itu adalah wajib. Jika orang tua melarang anaknya bersekolah, mereka telah melakukan kejahatan. Jadi untuk di negara Iran, ternyata status homeschoolingnya itu tidak diperbolehkan atau ilegal. Dan mereka yang melakukan praktik homeschooling akan dianggap penjahat karena tidak membiarkan anaknya pergi bersekolah. Selanjutnya di Hong Kong, status homeschoolingnya itu bersifat hukum. Homeschooling di Hong Kong itu tidak melanggar hukum sebenarnya. Hal ini karena sudah ditegaskan juga oleh sekretaris Biro Pendidikan sebelumnya dan dikemukakan juga oleh legislator pada pertemuan Dewan Legislatif. Mereka itu memperlakukan homeschooling berdasarkan kasus per kasus. Namun banyak orang berpikir juga di Hong Kong itu bahwa homeschooling adalah ilegal di Hong Kong. Jadi cuman sedikit lah orang yang ikut homeschooling di Hong Kong itu. Cuman berarti kalau di Hong Kong itu statusnya itu legal bagi pemerintah, cuman bagi sebagian orang dianggapnya ilegal. Makanya cuman sedikit orang yang melakukan homeschooling yang di Hong Kong. Tuh. Oke, terlepas dari itu, pada akhirnya untuk memilih pendidikan yang terbaik untuk anak itu semuanya kembali lagi kepada keputusan orang tua dan anak itu sendiri. Apakah lebih cocok mengikuti pendidikan formal, non formal, atau informal?
Yang paling penting, semua jenis pendidikan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai sebuah proses untuk mengantarkan anak-anak mencapai tujuan pendidikan ideal seperti yang diharapkan. Cukup sekian dari kelompok 5. Salam hangat, salam pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Memaparkan banget penjelasan mulai dari awal pembangunan di Indonesia dan juga di negara lain. Jadi di sini langsung saja, jika ada pertanyaan dari teman-teman atau adik audiens, pertanyaannya ada di. Terima kasih. Izin bertanya moderator. Izin Ya, bertanya saudari moderator. silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator, Saudara Samuel Damanik. Izin bertanya, pertanyaannya adalah, apa perlu homeschooling ini diatur lebih lanjut, diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia? Seperti yang kita tahu, banyak yang menyebabkan siswa tingkat SD, SMP, maupun SMA tidak bisa melaksanakan pendidikan sebagaimana normalnya. Agar ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut, pengaturan lebih lanjut apa yang teman-teman kelompok 5 sarankan agar diterapkan di Indonesia untuk menjamin hak-hak dari mereka tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Nindya. Mungkin jangan lupa ditulis di kolom chat ya, saudari Nindya yang cantik, jangan lupa. Ya, kepada teman-teman yang ada 2 pertanyaan lagi nih sisanya, mungkin bisa Izin bertanya moderator. Ya, tadi ada Fadila, dipersilakan Fadila. Baiklah. Saya Fadila dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana seandainya ada orang tua memilih anaknya atau membiarkan anaknya putus sekolah dan bekerja daripada memilih homeschooling karena mereka pikir itu homeschooling itu percuma dan membuang waktu. Nah, bagaimana cara kalian menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fadilah. Nah, nih di sini ada tinggal 1 pertanyaan lagi nih. Dipersilakan pada teman-teman. Izin bertanya moderator. Iya, Mas Rama, Om Rama, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf ya jika kondisi saya sekarang tuh agak kurang kondusif karena saya ada di LPTIK. Oke, langsung saja untuk pertanyaannya mengenai perkembangan homeschooling ini. Sekarang tuh yang ingin saya tanyakan bagaimana perkembangan homeschooling di Indonesia untuk sekarang dan bagaimana mekanisme pengaturannya di Indonesia terkhususnya homeschooling ini. Bagaimana sih peraturan-peraturan homeschooling untuk sekarang itu. Itu saja kurang lebih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Om Rama yang telah memberikan pertanyaan pada kelompok 5 ini. Jadi mungkin pada saudara Desken mungkin ada yang ingin dijawab atau tunggu kami sekitar 5 menit untuk sedikit memikirkan ataupun ya menelaah nih pertanyaan dari teman-teman gitu. Terima kasih. Ini tunggu pertanyaannya masuk dulu.
Izin moderator, pertanyaan yang dia Hadi tadi menarik. Boleh saya jawab? Iya, dipersilakan kepada saudara Desken. Oke, untuk India ini tadi beliau menanyakan pengaturan hukum di Indonesia yang terkait dengan homeschooling lah. Kurang lebih berarti ini masuk ke legalisasinya itu bagaimana gitu. Selanjutnya beliau ini meminta saran pengaturannya itu yang hukum yang bagaimana yang direkomendasikan oleh kelompok ini. Nih, kalau dari kami sendiri untuk saran hukum ya, bukan menyarankan, tapi memang sudah ada hukumnya dan itu diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tadi sudah dijelaskan juga di PPT pada pasal 27 perihal kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang kemudian hasil pendidikan yang sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat 1 tadi diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional. Yang selanjutnya ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk sistem pengaturan hukum homeschooling di Indonesia itu resmi dilegalkan, dilegalisasinya jelas dan didukung juga oleh undang-undang. Jadi begitu saja sih untuk saudari Nindya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Nah, itu mungkin tadi singkat, padat, jelas ya tentang hukum yang ada di Indonesia tentang homeschooling. Jadi bagaimana kepada saudari Nindya? Apakah bisa diterima atau masih ada unek-unek nih dari kepalanya nih? Mungkin bisa dipaparkan jika masih ada unek. Halo, saudari Nindya. Oke, izin instruksi moderator. Oke. Iya, Terima kasih dipersilakan. untuk saudara Desken yang sudah menjawab. Saya terima, tapi saya di sini pengen sedikit instruksi di mana yang saya itu oke, saya terima jawabannya dan saya bisa memahami, alhamdulillah. Tapi jadi saya pengen meminta lagi. Di sini tuh saya meminta saran sama teman-teman gitu. Di pertanyaan saya tadi saya minta saran sama teman-teman. Entar, ya kan pertanyaan saya tadi seperti yang kita tahu banyak yang menyebabkan siswa tingkat SD, SMP maupun SMA tidak bisa melaksanakan pendidikan sebagai normalnya. Agar ada perlindungan terhadap orang-orang tersebut, pengaturan lebih lanjut apa yang teman-teman kelompok 5 sarankan agar diterapkan di Indonesia untuk menjamin hak-hak dari mereka tersebut gitu. Sarankan gitu. Oke, di setiap sekolah itu kan ada yang namanya BOP dan dana bos. Di situ tuh dana BOP dan dana bos itu digunakan untuk menunjang dan apa? Untuk menunjang agar siswa-siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Cuman kembali lagi kepada kondisi daripada siswa dan orang tua begitu, orang tua mereka juga gitu. Kalau misalkan ekonomi mereka memang tidak mampu, ya mau bagaimana lagi pemerintah juga nggak bisa fokus ke satu titik juga gitu karena peraturan-peraturan lain yang harus juga kita atur gitu kan. Nah, kan untuk mereka ini untuk sistem pendidik untuk sistem pengaturannya mungkin barangkali mereka kalau semisal pendidikannya nggak bisa lanjut karena mereka ekonominya kurang mungkin bisa diatasi dengan meningkatkan prestasi mungkin bisa mendapatkan beasiswa dan sebagainya mungkin itu sih. Nah, itu dari saudara Desken. Bagaimana saudari Nindya? Apakah bisa diterima atau masih ada unek-unek gitu kan? Oke, terima kasih. Boleh nanya dikit lagi. Ya boleh, dipersilakan. Kita di Ya, sini tadi kan diskusi jawabannya sharing gitu kan, ya, sembari tadi kan menambah wawasan kita gitu. Dipersilakan. iya saudara Samuel, terima kasih. Indi, tadi kan menyangkut tentang biaya kan, kalau nggak ada biaya gini kata saudara Desket. Lalu bagaimana dengan yang tidak bisa bersekolah? Bagaimana sangkut pautnya dengan pembuling itu aja intinya, dengan bullying gitu.
kan mereka tidak bisa melaksanakan pendidikan kan, lalu ada sangkut pautnya dengan bullying gitu. Lalu bagaimana saran kelompok kalian gitu? Jadi kan kalau nggak ada biaya tuh. Nah, karena saya tanya lagi kalau itu semua bersangkutan dengan bullying gimana itu? Oke, bullying. Kalau untuk ke bullying, sebenarnya ini kita udah agak menggeser jauh sebenarnya dari perkembangan. Sebenarnya, cuman nggak apa-apa. Saya jawab juga. Untuk bullying, itu kan ada badan hak pendidik di situ tuh yang mengatur perlindungan terhadap si anak-anak itu. Jadi untuk melindungi hak anak-anak tersebut dalam belajar itu kan ada HAM juga, hak asasi manusia, kemudian ada juga hak pendidikan anak dan ada juga hak perlindungan anak. Semuanya diatur di dalam itu semua. Jadi untuk eh, mengenai dengan perlindungan mereka, mau mereka dibully dan sebagaimananya, yang mengatur itu ya itu tadi hak perlindungan anak dan hak pendidikan tadi. Jadi saya juga bingung ini kalau mau nanya di perkembangannya tahu-tahu sini. Mungkin itu sih. Kalau misalkan itu, kalau misalkan itu diatur oleh perundang-undangan, apa gunanya orang tua? Seperti itu. Apa Gimana? perannya orang tua? Kan saudara Des kan bilang itu semua sudah diatur di perundang-undang. Ada ini apa perundangan undang-undang apa perlindungan anak katanya bilang ada HAM. Lalu peran orang tua bagaimana? Kenapa Peran tidak orang tua mendidik anak dari rumah. dalam Orang tua iya itu tidak memberikan pembelajaran, namun beliau memberikan pendidikan. Sedikit dari saya. Tugas orang tua itu membimbing, menuntun, bukan menuntut. Gitu saudari Nindya. Nah, bukan bukan menuntut tapi bukan dituntut tapi menuntut, gimana sih? Saya kurang tugas dari orang tua itu membimbing, menuntun, bukan menuntut gitu. Jadi kita nggak ada hak menuntut anak dari orang tua tersebut ataupun kita sebagai orang tua dengan kapasitas dari otaknya gitu, ibarat pemikirannya yang tidak di atas rata-rata IQ-nya gitu. Jadi sesuai dengan kemampuannya gitu. Walaupun adanya di perundang-undang itu tersebut. Begitu apa saudari Nindya yang cantik. Terima kasih. Ya, terima kasih lah. Ya oke. Sebenarnya masih banyak tapi nggak apa-apa menghabiskan banyak waktu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu dulu saudari Nindya, jika masih banyak unek-uneknya nggak masalah sih dikemukakan gitu, biar tuntas jelas gitu ya apa yang kita bahas pada perkembangan Indonesia dan di luar negara gitu. Kita chat secara personal aja kalau mau debat. Jangan di sini, panjang. Ntar saya chat secara personal aja kalau mau. Saya banyak tanya nanti tentang materi kalian. Tunggu dulu saudari Nindya. Ini kan kita bukan debat ataupun bukan, ini forum diskusi untuk apa ya? Saling sharing, saling ingin tahu bagaimana perkembangan Indonesia dan juga perkembangan di luar negara begitu saudari. Jika Anda memberikan kalimat tersebut itu beda lagi ceritanya. Bukan di sini kita tempatnya begitu kan. Sekarang saya mau tanya lagi. Kan saudara Samuel bilang kan orang tua itu menuntun, bukan menuntut, membimbing gitu kan. Orang tua tidak menuntut, tapi bagaimana dengan budaya orang Indonesia yang menekankan anaknya harus sekolah sampai segini, kalau belum gini anaknya nggak boleh gini. Itu gimana? Gimana dengan budaya itu? Saya tanya. Ya, baik. Terima kasih. Ini seru ya, tentu saudara Desken. Mungkin ya dari satu pertanyaan ini sampai berkembang pertanyaan kita. Sampai berakar gitu kan. Itu secara teori ya. Untuk orang tua itu kan pada umumnya seperti itu semua kan. Secara tingkatannya kan. Itu tergantung mereka, cara mereka mendidik. Saya belajar dari Agus Salim nih, tokoh Agus Salim. Nah, tokoh tersebut dia menuntut ilmu anaknya, menuntun ilmu anaknya. Itu tidak menuntut. Dengan adanya kapasitas dari kemampuan anak-anaknya tersebut. Itu terserah mereka. Bukan terserah sih, sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Kemampuan si A, si B seperti itu kan berbeda. Kan nggak mungkin
disamaratakan begitu kan. Nah, jadi di sini kalau dari saya itu tergantung dari kemampuannya masing-masing, kembali lagi pada anaknya gitu. Anaknya nggak sanggup SMA, ya gimana? Nggak bisa kita paksakan, dipaksa pun stres nanti, kan gitu. Anaknya nggak bisa sampai kuliah, gimana? Nggak bisa juga kita paksa kan, saudari Ya, Nindya. saudara ini. Ya, oke, oke. Pendidikan homeschooling ini kan pendidikan informal gitu kan, pendidikan di luar formal gitu kan, di mana peran orang tua sangat penting di sini. Saudara Samuel mengatakan orang tua itu tidak bisa gimana ya, tidak bisa, pokoknya tidak bisa kayak nggak bisa memandang ikan yang ibaratnya tuh nggak bisa memandang ikan yang bisa memajak pohon gitu kan, menurut saudara Samuel. Yang saudara Samuel katakan tadi, seperti itu yang saya Saya tangkap. baru mendengar pepatah itu, mungkin bagaimana itu pepatah itu? Bisa Ya, dijelaskan? maksudnya ya, maksud saya itu gini, yang seperti saudara Samuel tadi katakan, tidak bisa menyamakan anak A, si A dengan si B gitu. Ya gitu kan. Nah, yang saya amati di Indonesia sendiri itu bertolak belakang. Masih banyak, bahkan ada guru pun yang selalu membedakan si A dan si B. Bahkan si guru pun tidak ingin mengajar anak yang bodoh, tapi dia lebih welcome ke anak yang pintar. Itu bagaimana? Jika saudara Samuel mengatakan seperti itu, tapi yang saya amati adalah yang berbeda. Tanggapan saudara Samuel itu bagaimana? Kita nggak bisa dilihat dari sudut pandang, nggak bisa dilihat dari Enggak, satu sudut saudara Samuel pandang. tadi mengatakan itu sudut pandang saudara Samuel yang bilang gitu gini. Tapi saya membawa faktanya Bentar, yang ada di menurut Indonesia saya kayak yang namanya forum gini. diskusi itu kita mendengarkan dan menjawab gitu. Kalau salah satunya saling ngejek, kita nggak tahu mana yang mau didengarkan. Jadi saya kira satu-satu dulu. Sabar ya, saudari Nindya. Jangan pakai nada tinggi ataupun dengan hal-hal yang lain gitu. Di sini kita ada diskusi, kita hargai juga teman-teman dan dosen kita gitu kan. Enggak ngegas, memang bapaknya kayak gini. Iya, bawaan gitu kan bisa diatur gitu kan. Nah, Lagi jadi PMS, parah. tunggu dulu, maaf saudari Nindya ya. Bisa diulang kembali tadi, agak ngeblank juga saya dengan adanya Mbak Nindya ini yang tinggi nada ya kan, nggak tahu kita. Oke, saya ulangi. Tadi kan saudara Samuel mengatakan tadi kan kayak yang bilang tidak bisa menyamakan anak itu kayak sama si A, si B, potensinya di mana itu kan berbeda. Sama halnya kayak ada pepatah yang bilang itu nggak bisa kita apa sih, kayak ikan disuruh manjat, nggak akan pernah bisa kan, yang namanya ikan ya berenang gitu, nggak akan pernah bisa manjat mau sampai kapanpun gitu. Tapi yang saya amati di masyarakat kita sendiri, di Indonesia sendiri, itu saya jujur ya, di sekolah saya pun, saya nggak mau ambil contoh sekolah lain, tapi saya ambil salah satu contoh sekolah saya, guru itu nggak susah welcome kepada anak yang kurang, tapi dia lebih welcome ke anak yang berprestasi. Mereka lebih fokus ke anak yang berprestasi, ngajarkan anak berprestasi gitu. Sampai pada hakikatnya si anak itu kayak yang merasa dirinya yang kurang kayak gitu. Nah, pas di rumah pun peran orang tua pun kurang gitu. Kayak seperti itu. Orang tua pun sering kan kalian kayak dimarahin nih sama orang tua kayak, ih kau bodoh nian, si B gitu, tengok nah si B tuh anaknya pintar, rajin, gitu nah. Tidak pernah keluar malam, tidak pernah keluyuran, gitu. Masa kau tidak bisa itu gini? Coba kamu belajar ini nih, biar bisa kayak gitu ya, kayak gitu nah. Berarti kurang kan peran orang tua kayak gitu. Dan bagaimana gitu cara homeschooling bisa membuat semuanya itu merata gitu. Ya, homeschooling itu masuk ke rumah itu jalurnya lewat orang tua. Kalau orang tua saja orang tua saja nggak memberikan pendidikannya kurang sama anaknya, gimana homeschooling mau masuk gitu. Selanjutnya orang tua ini tadi, kalau misalkan anaknya ini tadi di sekolah dipeci, balik-balik rumah dimarahi, itu perlu dipertanyakan. Benar, kamu ini betul-betul anaknya bukan sih sebenarnya? Masa dimarahin terus gitu? Kan analoginya begitu. Nah, itu terkadang budaya orang Indonesia kayak gitu. Bukan pertanyaan anak kandung atau bukan sebenarnya, tapi itu budaya. Tapi budaya Sudah Indonesia kayak buruk. mendarah daging.
Iya, bagaimana cara berubah kayak gitu maksud aku loh. Bukan perkara kamu anak kandung atau bukan gitu. Bagaimana Nah, cara mungkin homeschooling merubah sedikit, budaya yang kayak gitu gitu. Peran orang tua iya, itu gimana gitu. kita sebagai generasi penerus bangsa nih di sini. Setidaknya Anda menyerap apa yang kami jawab gitu. Nah, tugas dari orang tua, Anda sebagai orang tua ke depan nih, kita harus belajar dari Agus Salim, tokoh ini. Tokoh ini sangat penting gitu. Dia membimbing balik lagi dari pembicaraan tadi ya. Dia membimbing, menuntun dan juga bukan dia menuntut dari kemampuannya. Saya bukan melihat dari sudut pandang, itu dari keseluruhan. Kalau dilihat dari satu sudut pandang, saudari Nindya, saya cuma melihat satu kemampuannya. Anda harus kemari sebagai anak. Nah, itu baru dilihat dari satu sudut pandang. Jadi ke depan kita harus lebih paham lagi gitu tentang adanya homeschooling ini dan tokoh-tokoh di dalamnya gitu. Awal dari sejarahnya. Gitu saudari ini ya, sedikit dari saya. Oke, terima kasih. Saya sudah paham. Maaf juga agak gagal sedikit. Sorry. Lanjut next lah aja. Oke, itu tadi ya, sedikit. Nggak sedikit sih, banyak sih. Izin Pak Ari mungkin diskusi. Nggak ada ya Pak Ari. Serius Pak Ari nggak ada ya? Enggak, kayaknya enggak ada Bapak. Mungkin Pak Arinya nggak ada kan. Ini juga direcord. Mungkin nanti bakalan dilihat ya kan sama Pak Ari. Jadi udah diterima gitu kan saudari Nindya yang gemoy. Insya Allah, iya terima kasih. Terima kasih saudara Samuel, saudara Devian yang sudah menjawab pertanyaan saya. Iya, Sorry baik. juga kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan, kurang berkesan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nindya. Kami jujur rada-rada berasap kepala kami ya menghadapinya. Cuman biasa, namanya juga belajar ya kan. Jadi biasa itu. Jadi langsung saja ya pertanyaan yang kedua. Yoja ini mukanya nggak senang kali nih. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Fadila. Ini ada 3 tadi pertanyaan. Di mana nih saudara Rama? Saudara Rama dia chatnya di grup. Oh, di grup. Di grup kelas. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih saudari Nindya. Ini tadi bagaimana seandainya dari Fadilatul Hidayah. Bagaimana seandainya ada orang tua membiarkan anaknya putus sekolah lalu bekerja daripada memilih homeschooling karena membuang waktu. Bagaimana cara menanggapinya? Nah, ini balik lagi nih yang kita bahas tadi kan. Tentang tokoh adanya Agus Salim. Tidak terlepas dari Agus Salim nih. Ini tokoh ini sangat penting ke depan kita sebagai orang tua untuk menuntun anak kita ke depan. Mulai dari dia sekolah, bekerja, dan juga beraktivitas yang lainnya. Itu kita tidak bisa menuntun, kita hanya membimbing dan menuntun. Melihat cara dia, melihat kemampuannya dari semua sudut pandang, bukan cuma dari pemikiran ataupun kemampuannya saja. Gitu. Jadi cara kita itu tentu ya sebagai orang tua pada umumnya berbeda-beda. Ada yang keras kepala gitu, menuntut anaknya untuk kuliah tamat S1 kau harus gitu. Apalagi orang Medan ya, orang Medan rata-rata kayak gitu di sana. Kau S1 kau ya harusan pada anaknya. Nggak boleh kalau nggak S1, nanti nggak dapat kerjaan yang enak, yang nyaman. Jadi itu tergantung dari orang tuanya. Makanya kita ini setelah kita membahas ini, kita sebagai ke depan calon-calon bapak atau calon-calon ibu dari orang tua gitu kan, menjadi orang tua ke depan. Kita harus belajar dari Agus Salim ini dengan cara membimbing, menuntun dan bukan menuntut.
dari anak tersebut. Begitu, Saudari masuk Fadila. sedikit. Menurut saya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, pendidikan itu tetap penting gitu. Terlepas itu dari untuk kita sendiri atau untuk lingkungan atau bahkan mungkin untuk anak-anak kita di masa depan. Bisa jadi begitu kan. Kira-kira Fadilah mau dong kalau misalkan anaknya nanti itu mendapatkan pendidikan yang bagus, keren, dan itu semua harus dimulai dari kita sendiri, itu selaku orang tua. Jika kita jadi orang tua nanti, kan sedikit. Gimana? Itu sedikit dari saya. Bagaimana, Saudari Fadila? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Samuel dan Desken. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadila yang manis gitu ya. Jadi terima kasih banyak atas menerima jawaban dari kami tanpa adanya sanggahan gitu. Tapi jika ada sanggahan tidak masalah. Kita di sini sharing gitu ya. Adanya suatu pembelajaran. Kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu membuat kita menjadi gimana ya? Menjadi dari yang terendah menjadi tinggi gitu. Beda dengan penyesalan. Kalau penyesalan itu stuck terus di situ. Suatu kata ataupun mulut mutiara dari diri kita itu nggak akan keluar kata-kata mutiara kalau belum ada namanya pengalaman. Begitu. Jadi ya sedikit sharing nih, curhat dikit gitu kan. Jadi, terima kasih kepada Saudari Nindya. Kita next lanjut untuk mempersingkat waktu dari Saudara Rama. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan homeschooling ini sekarang dan bagaimana mekanisme peraturannya dalam eksistensi sekarang? Oke, izin saya, moderator, Ya, dipersilakan Saudara Desken. untuk bagaimana perkembangan homeschooling sekarang ini. Saya jawab dulu yang bagian mekanisme peraturan itu. Di homeschooling itu kan diaturnya dalam Undang-Undang Sistiknas itu sudah saya katakan juga di nomor 20 pasal 3 ayat 2 yang mengatur tentang homeschooling ini. Nah, sebenarnya dalam homeschooling ini selain di bawah di undang-undang itu dia di bawah pendidikan ibaratnya itu di bawah pendidikan informal dan formal juga. Itu untuk peraturannya. Selanjutnya homeschooling. Homeschooling ini sebenarnya perlu kita ketahui bukan 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 lembaga pendidikan sebenarnya. Yaitu bukan juga bimbingan belajar yang dilaksanakan di sebuah lembaga. Melainkan homeschooling itu merupakan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tuanya ini bisa berperan sebagai guru atau bisa juga mendatangkan guru pendamping atau tutor ke rumah. Selanjutnya untuk eksistensi dari homeschooling sendiri, itu eksistensinya itu perlu seperti yang kita lihat sekarang itu sudah cukup lumayan besar untuk terutama di Indonesia sendiri karena dalam homeschooling sendiri dia mempunyai klasifikasi model-model tertentu. Homeschooling tunggal misalnya. Kan kalau di homeschooling tunggal itu dilaksanakannya itu dalam satu keluarga dan tidak bergabung dengan keluarga lain yang melakukan homeschooling. Jadi untuk satu anak satu pengajar atau satu anak satu pendidik. Kemudian ada homeschooling majemuk juga. Kalau tipe majemuk itu kan dilaksanakannya oleh beberapa keluarga dengan kegiatan-kegiatan tertentu, kegiatan pokok dan kegiatannya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Terus yang ketiga ada yang namanya komunitas homeschoolingnya juga. Di komunitasnya itu gabungan dari komunitas majemuk dan mereka itu menyusun dan menentukan silabus bahan ajar kegiatan pokok dan lainnya. Itu sih dari saya. Nah, itu tadi dari Saudara Desken yang telah menjelaskan tentang peraturan dari di homeschooling di yang sekarang ini dan mekanismenya begitu dan juga eksistensinya yang sekarang.
Itu menurut saya sudah jelas, singkat, padat gitu. Jika pun menjelaskan bertele-tele juga belum tentu saudara Rama dan yang lainnya tidak paham gitu kan. Jadi bagaimana saudara Rama yang ganteng? Oke, baik, saya rasa itu tadi sudah cukup ya. Bagus dan juga mudah dimengerti ya. Terima kasih juga dengan saudara Desken tadi yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rama gitu kan. Jadi inilah daripada kita lama-lama gitu, tidak ada juga pertanyaan lagi, juga dibatasi pertanyaan. Jadi inilah sekian dari kami kelompok 5 yang telah memaparkan dan juga memberikan sharing gitu ya, diskusi yang sangat baik. Tapi salahnya Bapak nggak ada gitu ya. Nah, mungkin bisa dilihat dari record ini. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat yang berkenan nih pada saudara ataupun Pak Ari nanti jika melihatnya. Ya, mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Selamat siang, salam sejahtera, salam pendidikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.